sebelumnya. Duduk yang cantik, pakaian yang rapi. Tidak boleh makan-makan, jangan sana sini ya. Mari kita bersedia hati. Oke adik-adik, kita akan mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus dengan memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari kita sama-sama berdiri memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan diharapkan. Saya setiap hari, matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan diharapkan. Saya setiap hari, matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan diharapkan. Saya setiap hari, matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Adik-adik, kita diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan menciptakan tangan, kaki, itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena badai sedang selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena badai sedang selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena badai sedang selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat, anugerah, kasih setiamu, serta penyertaan-Mu kepada kami semua hingga pagi ini. Tuhan Yesus, berikanlah kami hati yang rindu selalu beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan menciptakan mata, hidung, telinga, dan mulut dipergunakan dengan yang baik ya, bukan untuk yang jahat, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Xiao Xiao Yan Jin. 地
Oke adik-adik, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan cerita. Kita harus duduk yang baik ya. Halo 小朋友，大家好。Puji syukur pada Tuhan, hari ini kita masih sehat ya. Hati kita sukacita. Kita boleh berkumpul dengan papa, mama, dengan saudara-saudara kita. Nah, hari ini tema yang akan Nause sampaikan yaitu menghormati orang tua. Ada di dalam Alkitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 1. Bunyinya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sekali lagi ya, ikuti yuk. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sebelum Nause lanjutkan cerita, mari kita berdoa. Woman Taukau. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami mau mendengarkan cerita. Tolonglah setiap kami Tuhan, beri kami telinga untuk mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Toh, bantuin dulu Mama beli gula di Alfamart. Anto pura-pura tidak dengar. Anto, ayo cepat bantu Mama, sebentar beli gula. Anto terus bilang, bentar Rama, ini lagi asik loh main game. Suruh aja Koko loh. Anto tidak mau pergi beli. Akhirnya mamanya pergi beli sendiri. Karena mamanya ini butuh gula ya. Setengah jam kemudian, di depan rumahnya, tiba-tiba teman-teman Anto manggil. Anto, yuk kita pergi main bola yuk. Anto langsung tidak tunggu-tunggu. Ia langsung bilang, ya siap, yuk. Mamanya hanya bisa geleng-geleng kepala. Nah adik-adik, pernah seperti ini enggak? Kita tidak nurut kepada papa dan mama. Kita lebih nurut kepada teman, lebih memilih main game, bermain bola, pergi keluar bersama teman daripada membantu mama di rumah. Coba bayangkan, bagaimana perasaan mama? Pastilah sedih. Adik-adik, itu hanya salah satu contoh. Masih banyak contoh anak-anak yang tidak menghormati orang tua. Padahal di dalam Alkitab berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ada di Keluaran 20 ayat ke-12. Hukum Taurat yang ke-5. Nah, menghormati orang tua adalah suatu hal yang sangat-sangat penting. Makanya Tuhan memberikan kita perintah sebagai pegangan bagi kita 10 hukum Taurat. Ya, di antaranya yang kelima adalah tadi ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Kalau seseorang ingin disenangi oleh Tuhan, maka pertama-tama sekali harus menghormati orang tuanya terlebih dahulu. Papa, mama, bagi kita yang masih lengkap orang tuanya, kakek, nenek, ai, susu yang merawat kita. Ya. Jadi sebenarnya kita mesti menaruh hormat bukan saja hanya kepada papa dan mama, ya, tetapi pada siapapun yang lebih tua dari kita, yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Tanpa mereka, kita ini bukanlah siapa-siapa.
Kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, hormatilah mereka. Caranya, pertama sekali, tidak menyakiti hati mereka. Nah, sebagai anak, kita tidak seharusnya menyakiti hati mereka, baik melalui kata-kata maupun perbuatan kita atau tindakan kita. Berkat akan jauh dari kita kalau kita menyakiti hati mereka. Yang kedua adalah jangan mempermalukan mereka. Nah, sebagai anak, kita mesti menjaga kehormatan mereka. Jangan sampai membuat mereka malu. Sebaliknya, kita bikin mereka bangga melalui kelakuan kita. Ya, kita balas rasa capek mereka dengan memberikan prestasi kalau bisa. Berlaku baik dan sopan kepada mereka. Ya, walaupun kita tidak punya apa-apa, tidak pun pintar, tapi kita berlaku baik dan sopan, ini sudah bisa membuat mereka bangga sekali pada kita. Yang ketiga, yaitu menunjukkan cinta kita kepada orang tua. Sebagai anak Tuhan, kita harus mengasihi orang tua kita ini dengan tulus, ya. Karena orang tua ini adalah wakil Tuhan yang kelihatan di dunia untuk mengasihi kita. Ayo tunjukkan cinta kita melalui perhatian kecil. Contohnya memberi ucapan selamat ketika mereka ulang tahun. Minggu lalu kita merayakan hari Mama. Nah, kalian juga pasti ada beri ucapan selamat hari Mama. Mama, 母亲节快乐, 我爱你, peluk mamanya, cium mamanya. Ada kan? Nah, kemudian beri ucapan terima kasih. Ya. Kemudian bantu mamanya bersih-bersih rumah ya, rapi-rapiin barang-barang yang ada di rumah. Kemudian beri pijatan kecil kalau mereka kecapean. Sekarang yang keempat yaitu dengan pemberian kita. Ya, selagi papa dan mama kita masih hidup, selagi masih bersama-sama dengan kita, ayo kita berikan yang kita bisa. Ya, tidak mesti yang mahal-mahal. Yang sangat sederhana pun kita berikan sudah bisa membuat hati mereka itu sangat senang. Lalu sering mendengar ada banyak anak yang menyesal karena orang tuanya sudah tiada lagi. Ya, mereka tidak bisa memberikan apa-apa. Ya, orang tuanya sudah tiada. Nah, anak itu selalu berpikir seperti ini. Oh, nantilah kalau saya sudah besar nanti saya baru berikan kepada orang tua, baru buat orang tua senang. Oh, nanti kalau saya sudah kerja, saya sudah kaya, banyak uang, saya baru berikan kepada orang tua, buat mereka senang. Setahun demi setahun terlewatkan, papa dan mama pun semakin tua dan akhirnya tiada lagi. Jadi sekarang kalau kita mau memberikan barang yang mahal sekalipun sudah nggak bisa karena sudah tiada orang tuanya. Kelima, dengarkanlah apa yang diminta mereka. Kalau orang tuamu meminta kamu melakukan sesuatu, kamu katakan, ya Pak, ya Ma. Itu adalah hal yang paling membuat mereka senang. Ya, kalau orang tua meminta kita melakukan yang tidak benar, apa kita dengar juga? Adik-adik, dengarkan baik-baik ya. Menghormati orang tua bukan berarti siap melakukan dosa ketika diminta. Firman Tuhan berkata, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Ada kata di dalam Tuhan. Kita wajib menaati mereka di dalam Tuhan. Kalau itu sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi mesti pertama-tama yaitu taat kepada Tuhan.
Kalau disuruh berbohong, kita sampaikan, waduh mah, kita jangan berbohong loh, nanti Tuhan sedih. Dengan begitu, kita tidak melawan orang tua. Justru kita menjaga nama baik orang tua. Jangan sampai mereka malu. Jadi, setelah mendengarkan cerita ini, coba pikirkan, ya, hal-hal kecil apa yang aku bisa lakukan untuk membuat hati orang tuaku senang. Nah, itu juga sudah menghormati orang tua. Ada seorang anak, namanya kita sebut si Budi, ya. Dia melihat seorang Aceh yang terjatuh karena licin, ya. Si Budi melihat Aceh yang terjatuh, dia langsung cepat datang menolongnya, membantunya berdiri dan mengambil barang-barang yang tadi jatuh berserakan. Nah, Aceh ini begitu tertolong, ya. Sampai Aceh ini berkata kepada anak ini, "Hai anak, rumahmu di mana? Kamu sama siapa di sini?" Lalu si Budi menjawab, "Rumahku di situ, Cek. Aku tinggal sama orang tua." "Terus mengapa kamu sendiri di sini? Orang tuamu nggak ikut?" Lalu si Budi pun menjawab, "Iya, Cek. Aku bingung. Soalnya papa dan mama lagi sakit dan butuh obat. Tapi aku tidak punya uang untuk beli obat." Lalu Aceh itu berkata, "Ayo ikut Aceh pergi beli obat." Ternyata adik-adik, si Aceh ini mau membantu si Budi membeli obat. Nah, singkat cerita, mereka sampailah di rumah Budi. Nah, si Aceh ini berkata kepada kedua orang tua Budi, "Kalian ini adalah orang tua yang hebat. Kalian begitu pandai mengajarin anak kalian." Si Budi ini masih kecil, ya. Kalau anak-anak yang lain, mereka sudah bermain-main dan tidak memikirkan keadaan orang tuamu. Tapi si Budi ini beda. Dia masih ingat keadaan kalian. Si Budi ini kalau sudah besar, pastilah dia menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Nah, adik-adik, Budi sudah membuat apa? Jelly, Karen, Stewart, Winter, Sashiro, Sasuke, Gio membuat apa? Iya, benar, membuat bangga orang tuanya. Nah, bagaimana dengan kalian? Tuhan Yesus ingin kalian menghormati papa dan mama. Nah, mulailah dari sekarang. Jika papa dan mama tersenyum, maka Tuhan Yesus juga tersenyum. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar untuk menghormati orang tua. Ya Tuhan Yesus, sekalipun kami masih kecil, kami boleh belajar untuk menghormati orang tua, membuat hati orang tua senang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita kan semua anak-anak Tuhan. Jadi kita juga harus bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oke, mari kita memuji Tuhan. Give me oil. Give me oil in my life, give me the heat. Give me oil in my life, I pray. Give me oil in my life, give me the heat. Give me life to the breath of day. Sing
我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀、全是父的，直到永远。阿门。主的写下完全了，我们要回家去。在律法，在律法，愿上帝保护你。在律法，在律法，愿上帝保护你。是在那索拉尼乌马林的大布拉，sampai jumpa Allah besertamu, sampai jumpa Allah besertamu. Saat teduh. Amin. Siapa